Shalom keluarga damai, puji syukur kepada Tuhan yang masih memelihara kita hingga hari ini. Mari kita memulai hari baru dengan merenungkan firman Tuhan lewat Sapaan Damai Sejahtera. Hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukmu dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Sebelumnya, marilah kita buka dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu hingga pagi ini. Kami memohon hikmat dan tuntunan-Mu untuk merenungkan firman Tuhan sebagai dasar menjalani kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari Samas pagi ini diambil dari Wahyu 19 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Perjamuan kawin anak domba. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah.
Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, "Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat." Saudara yang terkasih dalam Kristus, bagian bacaan dari kitab Wahyu 19 ayat 9 yaitu, "Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba," merupakan penglihatan Yohanes di dalam kitab Wahyu yang disimbolkan sebagai Kristus sang anak domba datang menjemput kita, orang-orang percaya yang menjadi mempelai perempuannya, untuk dibawa ke rumah Bapaknya. Sebelumnya dalam Wahyu 19 ayat 6-8 memberikan pengantar bahwa banyak orang bersorak-sorak meneriakkan haleluya untuk menyambut Yesus Kristus yang menjadi Raja. Lalu orang-orang itu bersukacita dan bersorak-sorai untuk memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bagian firman Tuhan tersebut menjelaskan bahwa perjamuan kawin anak domba merupakan lambang perayaan agung bagi Tuhan Yesus yang menjadi Raja di surga dan menjadikan kita, orang-orang benar dan percaya, sebagai mempelainya. Sementara kita bisa menjadi orang benar karena anugerah pembenaran oleh pengorbanan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Selanjutnya firman itu juga menuliskan perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah, yang artinya kita bisa mengimaninya akan terjadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sehingga kita patut berbahagia menjadi bagian dari orang-orang percaya yang diundang dalam perjamuan kawin itu. Sebuah anugerah dan kebahagiaan yang tiada tara menjadi bagian dari tamu undangan perjamuan dengan Allah. Warga damai yang dikasihi Tuhan. Sebuah perjamuan kawin tentunya merupakan sebuah acara besar dan membahagiakan bagi semua orang yang datang, mulai dari kedua mempelai, orang tua, keluarga besar, tamu-tamu, bahkan bagi para pelayan dan pengisi acaranya. Layaknya sebuah acara perjamuan kawin, tentunya penuh dengan sorak-sorai dan riuh rendah dengan puji-pujian. Perjamuan kawin merupakan perayaan agung dari sebuah pertemuan yang membahagiakan antara kedua mempelai, keluarga, dan tamu yang diundangnya. Senyuman dan perasaan gembira memenuhi semua orang yang datang dalam perjamuan itu. Penyelenggara acara pastilah mempersiapkan segala sesuatu agar sempurna dan membuat tamu yang diundang menjadi senang. Tamu-tamu yang hadir pun pasti juga mempersiapkan diri untuk tampil cantik dan gagah agar bangga jika dilihat orang. Intinya, semua orang harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar bisa berada di dalam sebuah perjamuan yang megah. Pastilah acara dan semua orang harus terlihat sempurna dan bahagia agar menjadi kenangan yang indah bagi kedua mempelai dan keluarganya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perenungan di atas ada beberapa hal yang dapat kita pahami dan imani, yaitu bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Raja yang bertahta di kerajaan surga. Dia telah mengampuni kita, orang yang berdosa ini, dan dibenarkan oleh darah-Nya, yang memindahkan kita dari dalam maut ke dalam hidup kekal. Dia menuntut iman kita untuk percaya akan penebusan itu dan mengakui kedudukan Yesus sebagai Raja. Sebagai orang yang telah dibenarkan,
kita diundang dalam perjamuan kawin anak domba, di mana Kristus, sang anak domba, akan menjemput kita sebagai mempelainya. Dan Tuhan menjanjikan hal ini benar-benar akan terjadi, karena itu adalah perkataan dari Allah. Kita wajib meyakini dan mengimani janji Allah itu, dan berlaku setia dan benar hingga penjemputan itu terjadi. Tentunya kita menjadi orang yang sangat berbahagia akan kedudukan sebagai orang yang diundang Allah. Apalagi undangan datang dari seorang raja, raja dari segala raja yang bertahta di surga. Suatu keistimewaan yang sangat indah bagi hidup kita mendapatkan anugerah itu. Selayaknya orang yang berbahagia, pasti ingin meluapkan rasa bahagianya kepada orang lain. Kita bercerita tentang keindahan anugerah Tuhan itu, kita pasti berusaha mengajak orang lain untuk menjadi seperti kita, menjadi bagian dari undangan perjamuan Allah itu. Selanjutnya kita dan orang-orang yang menjadi percaya itu akan memuliakan Tuhan Yesus yang sebagai Raja. Akhirnya hal itu membuat kita bersama-sama menjadi percaya dan menantikan sang anak domba menjemput kita sebagai mempelainya. Lalu, apakah tindakan kita untuk merespon undangan dari perjamuan kawin anak domba itu? Agar kehadiran kita diterima dengan baik oleh pemberi undangan, maka kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, agar bisa tampil sempurna dalam perjamuan itu. Persiapan harus kita lakukan mulai dari sebelum acara sampai dengan perjamuan usai. Hal ini mengartikan bahwa Allah meminta kita untuk bersiap setiap waktu, tetap menjaga hidup sebagai orang benar dan percaya. Agar jika masanya tiba, ketika Yesus datang yang kedua kali, maka kita layak diterima menjadi mempelai yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba itu. Jadi saudara-saudara, marilah kita terus menjaga hidup benar dan kudus sebagai orang percaya kepada Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga perlu mengajak keluarga dan orang-orang di sekitar kita untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang harus dielukan dan disembah. Kita bersama-sama mengimani bahwa dengan percaya kepada Yesus Sang Raja membuat kita mendapatkan bagian dari orang yang diundang oleh Yesus Sang Anak Domba. Saat kedatangannya yang kedua kali itu, maka jadilah kita terus beriman dan kita harus memegang teguh selama hidup kita sebagai tujuan utama kita sebagai orang percaya. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk hidup benar dan beriman akan penyelamatanmu. Berilah kami janjimu untuk menjadi bagian dalam perjamuanmu kelak. Pakailah kami membawa orang-orang untuk memuliakan namamu, Sang Raja yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari baru. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan penyertaan bagi kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.